Kalau kita bicara soal kesuksesan sebuah negara, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Gedung-gedung pencakar langit? Atau mungkin teknologi yang super canggih? Kayaknya ada satu elemen yang sangat krusial tapi sering banget kita lupain. Nah, mari kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari sebuah fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Menurut para peneliti seperti Daniel Goleman, kecerdasan intelektual atau IQ yang selama ini kita bangga-banggakan di sekolah, ternyata kontribusinya cuma sekitar 10-20% terhadap kesuksesan seseorang dalam hidup. Cuma segitu, kebayangkan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kepintaran otak cuma menyumbang sebagian kecil, terus apa dong yang membentuk 80% sisanya? Apa rahasianya? Pertanyaan inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih. Di balik semua potensi yang dimilikinya, Indonesia ternyata sedang menghadapi sebuah krisis yang sangat dalam, yaitu krisis karakter. Kalau kita lihat bagian ini, kelihatannya rumit ya, banyak faktor yang saling terkait. Tapi, menurut pemikir seperti Dr. Ari Ginandjar, ini semua mengerucut pada satu kesimpulan. Negara kita berada dalam kondisi darurat karakter. Ini bukan lagi isu kecil loh, tapi sebuah keadaan darurat yang benar-benar mengancam fondasi bangsa kita. Dan gejala-gejalanya, ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Budaya antre yang makin hilang, kejujuran yang jadi barang langka, rasa malu yang seakan-akan sudah luntur, korupsi yang masif, sampai gaya hidup hedonis. Ini semua adalah cerminan dari masalah yang jauh lebih dalam. Lalu pertanyaannya, kenapa krisis ini bisa terjadi? Apa diagnosisnya? Jawabannya terletak pada sebuah kesalahan mendasar dalam pendekatan kita terhadap pendidikan dan masyarakat. Nah, ini dia biang keladinya. Kita terlalu fokus pada IQ, pada kemampuan akademis, sampai-sampai kita melupakan budi pekerti, pelajaran tentang karakter dan nilai-nilai luhur yang seharusnya jadi bagian terpenting dari pendidikan. Kutipan ini benar-benar menohok kan? Kita menciptakan individu-individu yang mungkin sangat pintar, tapi tanpa hati. Hasilnya? Ya, peretasan yang makin canggih, korupsi yang makin terstruktur, dan berbagai kejahatan yang justru memanfaatkan kecerdasan untuk tujuan yang merusak. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Ini menarik banget. Di Singapura, disiplin itu ditegakkan oleh sistem, oleh aturan dan denda dari luar. Tapi kalau di Jepang, disiplin itu datang dari dalam, dari karakter. Pertanyaannya, mana yang lebih kuat? Jelas, nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam diri. Jadi, apa solusinya? Disinilah kerangka ESQ dari Dr. Ari Ginandjar hadir sebagai sebuah pendekatan yang utuh untuk mengatasi krisis ini. Dan inilah inti dari solusinya. Konsep utamanya adalah sinergi, yaitu gabungan kekuatan antara 3 pilar kecerdasan yang bisa kita lihat di sini. Intelektual, emosional, dan spiritual. Kuncinya bukan cuma hebat di salah satunya, tapi bagaimana menciptakan keseimbangan dari ketiganya untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Pertama, kita punya IQ. Ini adalah kecerdasan logika dan nalar yang selama ini jadi fokus utama di sekolah-sekolah kita. Ini menjawab pertanyaan, apa yang saya pikirkan? Pilar kedua adalah EQ, kecerdasan emosional. Ini adalah soft skill yang memungkinkan kita untuk terhubung, berempati, dan memimpin orang lain dengan efektif. Ini soal bagaimana perasaan saya. Dan pilar ketiga yang menjadi fondasinya adalah SQ, kecerdasan spiritual. Inilah sumber dari makna hidup, integritas, dan kompas moral kita. Ini menjawab pertanyaan yang paling fundamental, siapa saya? Dan yang luar biasa, konsep ini tuh tidak lahir di Menara Gading. ESQ justru lahir dari titik terendah Ari Ginandjar sendiri. Ditulis di ribuan lembar kertas bekas saat krisis moneter melanda. Ini memberikan sebuah otentisitas yang, luar biasa pada teori ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kerangka pengembangan diri ini bisa terhubung dengan visi besar bangsa kita untuk masa depan. Peta jalan ini bukanlah tentang pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur semata. Coba lihat, titik awalnya adalah revitalisasi budaya dan karakter bangsa melalui ESQ. Fondasinya itu manusia, bukan beton. Garis waktunya sangat jelas dan sejujurnya mendesak. Kita sekarang ada di fase SOS. Kita harus bertindak cepat untuk bisa mencapai momentum lepas landas di tahun 2030, yang jadi syarat mutlak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Waktunya nggak banyak, dan kita tutup dengan pemikiran yang kuat ini.
Pada akhirnya, apa artinya jembatan yang megah dan rumah sakit yang canggih kalau manusianya rapuh? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap untuk berinvestasi pada fondasi sejati dari sebuah bangsa yang besar?